Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Fajarani Fadli dengan NIM 0489237781, jurusan Sistem Informasi dari UPBC Jakarta. Maksud dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas 2 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan tugas sebagai berikut, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Yang mana kasus ini adalah sudah yang pernah ada di tugas-tugas sebelumnya, yang mana kita sudah membuat flowchart dan pseudocode-nya. Jadi untuk tugas 2-nya akan membuat program sederhana menggunakan operator dan statement if dengan kasus berikut. Nah, kasus berikut saya coba untuk membuat pemrogramannya dengan Java dan menggunakan VS Code. Ini udah saya buat si codingannya. Nah, yang akan saya jelaskan adalah tentang codingannya. Yang pertama adalah dari sini dulu nih. Nah, ini si scanner ini sama sistem out print in sama sistem out print in ini adalah digunakan untuk agar dapat dilakukan penginputan pada nantinya, yang mana kita akan memasukkan golongan karyawan A, B atau C. Yang kedua adalah kita akan memasukkan jam lembur karyawan. Sorry, ada typo, kita ganti jam lembur karyawan. Jadi kalau kita mau coba ketik terlebih dahulu seperti berikut, ini kita copy paste aja ya. Coba kita buat project baru, new file, coba tugas 2 record .java. Ini kelasnya kita sama tugas 2 record, terus kita pakai public static word main string. Nah, ini kita paste. Nah, ini nih kalau kita run Javanya ya. Nah, ini bakal kayak gini. Kita bisa input dari sini, kita bisa masukin input golongannya B dan input jam lemburnya. Misalnya kan ini kita pakai print in jam lembur sekarang. Nah, ini kita pakai next ini untuk menunjukkan menggunakan nominal angka. Kalau ini yang pertama, yang si masukkan golongan karyawannya A atau BC, ini kita pakai si uppercase biar hurufnya jadi gede semua nanti. Terus kita kan jam lembur karyawannya. Nah, ini kan karena memang belum ada perhitungan atau codingan selanjutnya, maka jadi belum ada perhitungan di bawahnya ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin dari si double. Nah, ini kalau si double ini untuk menunjukkan bahwa gaji pokok dan gaji lembur akan dihitung seperti berikut. Nah, kita udah masukin codingannya ya. Selanjutnya kita masukin yang ini dulu nih, gaji pokok berdasarkan golongan. Nah, berdasarkan soal yang dibuat yang di kasus di sini, di golongan ada 3 ya kan, golongan gaji A, golongan gaji B, dan golongan gaji C. Nah, nanti kita masukin codingannya dengan menggunakan if. Kita pakai if dulu, if soal kejauhan kurang enak dilihat. Nah, if statement conditionnya golongan A gaji pokok sama dengan 5 juta 1, 2, 3. Nah, kalau jadi dibacanya ini, jika golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Nah, karena ada 3 golongan A, dan A, B, dan C, berarti kita pakai else if golongan sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan golongan B, yaitu 6.500.000. Nah, selanjutnya kita masukkan golongan else if lagi itu ke golongan C ya. Golongan
juta 500. Oke, ini untuk penghitungan gaji pokoknya berdasarkan golongan. Oke, selanjutnya saya akan membuat berarti gaji lembur ya. Kan pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, 6.500.000, golongan C 9.500.000, dan kita baca lagi, jika karyawan tersebut lembur maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam maka gaji 30%, 2 jam menjadi 32%, 3 jam menjadi 34%, 4 jam menjadi 36%, dan 5 jam menjadi 38%. Oke. Di sini saya kasih dulu penanda gaji pokok berdasarkan golongan, berarti gaji lembur ya. Gaji lembur berdasarkan jam. Oke, kita pakai statement if lagi. Jika kita baca, jika karyawan lembur 1 jam, berarti jika jam lembur berarti ya, jam lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lembur sama dengan 30% dari gaji pokok. Oke, berarti gaji pokok dikali dengan 30%, yang mana 30% itu 0,30. Oke, ini untuk yang jam lemburnya 1 jam. Selanjutnya kita menggunakan else if lagi seperti penggunaan if di atas. Untuk tadi gaji pokok berdasarkan golongan, ini else if lagi. Jam lembur sama dengan 2, berarti gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali dengan 0,32. Oke, ini kita bisa copy paste aja sebenarnya. Kita butuh tadi dari berapa? 32, 34, 36, dan 38. Oke, berarti kita butuh jam lembur 3, terus salah copy paste. Ini kurang enak dilihatnya ya. Kita ganti ya, tinggal kita ganti. Ini kalau jam lembur sama dengan 3 berarti jadi 34%. Kalau jam lembur 4 berarti sama dengan berapa? 36 ya, 36. 0,36. Ini kita rapiin dulu codingannya biar enak nanti kalau dibacanya. Nah, sebenarnya untuk golongan kelima ini kan dia menggunakan lembur lebih dari 5 jam, jadi 38% flat kan, ke atasnya 6 jam, 7 jam, 8 jam. Nah, kita bisa pakai fungsi dari else aja, nggak usah pakai if. Nah, jadi gini aja. Nah, ini kita kasih mark aja, jadi lebih dari sama dengan 5 jam. Oke, kita kasih kurung kurawal. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat total penghasilan per bulan ya. Nah, total penghasilan per bulan itu gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Nah, kan
karena ini adalah jumlah penjumlahan atau perhitungan, kita pakai double untuk total penghasilan per bulan ya. Penghasilan per bulan itu sama dengan gaji pokok. Gaji pokok itu yang mana gaji yang sudah di input berdasarkan golongannya menggunakan ini. Oke. Tambah dengan gaji lembur, yang mana gaji lembur adalah gaji yang sudah dihitung dengan perhitungan berapa jam lembur dia dengan presentasinya berapa, titik koma. Tinggal kita sistem out supaya dia muncul di tampilan layar atau output dengan cara sistem out print innya itu berarti kita mau nampilin total penghasilan per bulan. Nah, supaya variabel yang keluar berarti kita masukin ke total penghasilan per bulan ya, label ini. Oke, titik koma, kita jangan lupa close supaya tidak terjadi pengulangan. Kita saya rapihin dikit deh ya biar enak bacanya. Oke, kita tambah kurung kurawal lagi buat nutup semuanya. Oke, coba kita run ya. Oke, nah ini kan outputnya udah keluar nih. Kita bisa input di sini nih, masukkan golongannya. Kita mau coba yang A ya. A dengan jam lembur 4 jam. Nah, ya kan total penghasilan 6.800.000. Tapi sorry, ini saya ada salah dikit. Itu di gaji lembur karena tadi pakai copy paste harusnya 38% ya. Oke, coba kita run lagi ya. Pakai golongan yang C kali ya. Kita gunakan pakai yang C, terus gaji lemburnya di atas 5 jam. Coba ya kita pakai 7 jam. Oh, kebanyakan. Jadi keluar kayak gini. Kita pakai ulang lagi deh supaya keluar lebih enakan, biar kita bisa hitung juga. Kita pakai golongan A, terus lemburnya coba ada di 6 jam ya, 6.900.000. Coba kita hitung pakai kalkulator. Itu berarti kan gaji pokoknya ada di 5 juta. Sorry, kebanyakan. 5 juta dikali dengan 0,38 karena dia jam lemburnya ada 6 kan, ada 6 jam. 0,38 1.900.000, berarti kita tinggal tambah dengan 5 juta. Oke, bener kan hasil jadi 6.900.000 ya. Sudah keluar output tampilan kelayaran nanti 6.900.000 seperti ini outputnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.